Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari yang baru yang Dia berikan bagi kita. Mengawali hari ini kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Dia. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Pembacaan pagi hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat dalam perikop ini di dalam perenungan beberapa waktu yang lalu. Kita melihat bahwa kenyataannya di dalam hidup kita lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang genting tetapi tidak penting. Dan kita mendapati bahwa Yesus sendiri melalui teks ini disampaikan bahwa memang bekerja keras. Yesus go internasional. Semua orang merasa senang dengan pelayanannya. Tetapi kalau Yesus terus melakukan hal-hal yang genting tetapi tidak penting, maka Dia sedang mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan. Oleh sebab itu, perikop pembacaan pada pagi hari ini akan menolong kita bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita jalan untuk kita bisa mengatasi persoalan ini. Jalan itu adalah teladan yang diberikan oleh Yesus, yaitu keberanian untuk menolak. Dengan pergi meninggalkan semua orang yang mencari Yesus pagi itu, Yesus sedang menunjukkan penolakannya. Yesus berkata tidak kepada popularitas, tidak kepada urgensi kebutuhan orang banyak yang mencoba mendikte hidup Yesus.
Dan Yesus berkata tidak kepada permintaan murid-muridnya. Sebaliknya, Yesus mengerjakan yang hanya Bapanya panggil untuk ia selesaikan. Ini menjelaskan mengapa tidak banyak yang Yesus selesaikan selama hidupnya di bumi. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 2. Kenyataannya, ketika Yesus pergi, banyak tawanan yang tidak dimerdekakan oleh Yesus. Banyak orang sakit yang tidak disembuhkan oleh Yesus. Banyak orang kerasukan yang tidak dilepaskan oleh Yesus. Banyak orang buta yang tidak dicelikan oleh Yesus. Banyak orang lapar yang tidak dikenyangkan oleh Yesus. Banyak orang jahat yang tidak diubah oleh Yesus. Banyak orang mati yang tidak dibangkitkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, melakukan segalanya sama dengan tidak melakukan apapun. Karena itu, Kristus menolak untuk bertanggung jawab atas kebutuhan yang dia hadapi. Ia hanya melakukan apa yang benar-benar Bapanya mau. Dan justru itulah Yesus menjadi juru selamat dunia. Melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan membuat kita harusnya bertanya, Tuhan memanggil kita untuk apa di dunia ini? Bapak Ibu Saudara, panggilan pelayan Tuhan bukanlah mengerjakan dengan benar setiap pekerjaan yang datang kepadanya, melainkan mengerjakan pekerjaan yang benar. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang benar, kita akan berfokus mendisiplinkan diri kita untuk menjaga pandangan kita melampaui 1001 distraksi. Dengan disiplin yang tinggi, memberikan waktu dan energi kita untuk melakukan apa yang Allah inginkan kita lakukan. Kalau tidak demikian, kita akan seperti ibarat bola yang membal terus-menerus ke sana kemari, satu titik ke satu titik yang lain, dari satu telepon ke telepon yang lain, dari satu problem ke problem yang lain, dari masalah orang-orang di sekitar ke masalah orang-orang di sekitar yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tantangan terbesar bagi kita dalam melakukan hal yang utama, yang penting dalam hidup kita, tantangan itu adalah berkata tidak kepada hal-hal yang kelihatan genting, tapi itu tidak berhubungan dengan sasaran kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mempraktekkan untuk menolak melayani kebutuhan urgen orang-orang yang datang kepada kita, ini berarti kita akan mengecewakan orang, memberi kesan jelek tentang kita, membuat orang marah, mencaci kita, bahkan salah paham kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang membuat terkadang kita sulit berkata tidak. Kenapa kita tidak berani pada hal-hal yang tidak utama? Mungkin diantaranya adalah perasaan tidak enak atau sungkan. Karena yang minta adalah orang yang dekat dengan kita. Bahkan kita berhutang banyak kebaikan kepada dia. Atau mungkin juga disebabkan karena keinginan untuk memuaskan perasaan tersanjung, karena seolah-olah kita ingin dibutuhkan banyak orang, sehingga kita takut mengecewakan orang. Dan inilah kenyataannya. Kita takut popularitas kita hilang, kita takut orang punya kesan yang jelek tentang kita, kita takut favoritisme orang terhadap kita akan berkurang, pujian orang akan meninggalkan kita. Akibatnya, kita kelihatan sibuk melayani Tuhan, disukai banyak orang, tapi yang sesungguhnya kita lakukan bukan bagi Tuhan, tapi bagi image diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui teks ini, ada dua hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Banyak masalah dalam hidup ini karena diakibatkan bahwa kita mengatakan ya dan tidak secara terbalik. Saat kita tidak mengatakan tidak terhadap hal yang genting, kita sesungguhnya mengatakan tidak kepada hal yang utama. Dan yang kedua, ingat ada batasan waktu dalam hidup kita.
Waktu akan berjalan cepat dan adalah penting untuk kita berfokus pada tujuan yang sebenarnya sesuai dengan yang apa Allah inginkan. Dan yang berikut, kita perlu menyendiri dengan Tuhan. Kapan sih Yesus menolak kebutuhan, menjawab kebutuhan orang banyak? Yaitu setelah ia menyendiri berdoa kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Yesus menyendiri, dia memfokuskan kembali hidupnya secara terus-menerus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Bapa. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa bukan supaya Bapa setuju semua planning kita. Kita berdoa bukan kita menyampaikan planning A, B, C sampai Z dan minta Bapa setuju dengan planning kita. Tapi justru kita berdoa adalah kita menarik diri lebih dekat kepada Allah sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang serba sibuk, serba cepat, serba urgen, menuntut kecepatan. Sibuk itu diberikan penghargaan tinggi. Kita bangga kalau kita dibilang orang sibuk, anggota majelis sibuk, dan lain-lain. Pada kenyataannya, semakin sibuk, semakin dangkala hidup kita. Semua hal kita lakukan sambil lalu, tergesa-gesa, overload, semakin blur pula fokus hidup kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan apa yang Yesus ajarkan, kita bisa mengganti moto kita. Jangan diam bengong saja, kerjakan apa saja. Menjadi jangan semua dikerjakan, duduk, berdiam diri, dan berdoalah. Pada saat kita melakukan itu, jangan menolak atau menerima sesuatu tanpa berdoa dan merefleksikannya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang bagi kami pada pagi hari ini. Membawa kami untuk memfokuskan kembali panggilan dan tujuan Engkau Allah menghadirkan kami di dunia ini. Kami mohon pimpinan-Mu terus mengarahkan kami setiap hal-hal kecil, setiap peristiwa-peristiwa di sekitar kami. Arahkan kami untuk mengarah kepada fokus yang Tuhan ingin kami kerjakan. Bukan pada yang hal-hal yang genting tapi tidak penting. Bukan kepada kebutuhan orang, bukan kepada menjaga image tentang diri kami. Tetapi tentang Engkau dan tujuan-Mu di dalam hidup ini melalui kami. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan dalam relasi dengan Engkau untuk mengetahui dan menjalankan apa yang Engkau inginkan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini segala aktivitas dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Bawa kami ke arah Engkau, bawa kami untuk terus semakin dekat dan semakin berelasi yang intim dengan Tuhan melalui segala perkara, melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.